Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini tetap sehat dan semangat ya. Anak-anak, pandemi COVID belum berlalu. Oleh karena itu, kalian hari ini masih mengikuti pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan kelompok kerja guru Kecamatan Kejaksan. Hari ini kita akan belajar di kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, di pembelajaran keempat bersama Ibu Dwi Septiani. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Ibu Dwi Septiani. Ibu mengajar kelas 2 di SDN Kebon Baru 2, Kota Cirebon. Anak-anak, karena sampai saat ini pandemi COVID belum berlalu, baiknya kita harus selalu ingat 5M dan harus tetap disiplin menjalankan 5M. Apa itu 5M? Jangan lupa Ibu tidak bosan mengingatkan. Yang pertama, menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, mengurangi mobilitas. Kalian tidak perlu kemana-mana, kalian cukup di rumah saja, kecuali ada keperluan yang mendesak. Kemudian M yang keempat adalah menjaga jarak, dan M yang kelima adalah menghindari kerumunan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin kalian mempersiapkan diri dulu untuk pembelajaran. Yang pertama, siapkan alat tulis, pensil, dan bukunya, ya. Buku paket dan buku tulis. Kemudian, pastikan kalian sudah sarapan dan sudah mandi pagi. Kenapa? Meskipun kalian tetap belajar di rumah, kalian harus tetap menjalankan kebiasaan baik di pagi hari, yaitu sarapan dan mandi pagi, ya. Nah, Ibu harapkan kalian tetap melaksanakannya, tidak menghilangkan kebiasaan baik di pagi hari tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada matematika. Matematika itu tujuan yang pertama adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat membandingkan bilangan dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan pemberian contoh, siswa mampu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya dengan tepat. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia yaitu melalui kegiatan membaca, siswa dapat tunjukkan ungkapan yang terdapat dalam teks cerita lagu dengan tepat. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kalimat ajakan yang terdapat dalam teks atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga adalah pembelajaran SBDP, yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dengan benar. Anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini tanggal berapa, bulan berapa? Nah, tentu pasti kalian ingat ya, hari ini adalah tanggal 5 bulan Agustus ya. Kalian ingat tidak, bulan Agustus itu bulan apa? Ada yang tahu? Nah, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Kenapa bulan kemerdekaan? Karena pada tanggal 17 Agustus, Indonesia, negara kita tercinta ini, sudah memproklamirkan kemerdekaannya, bebas dari penjajahan. Nah, pada tanggal ini biasanya nih, sebelum pandemi, kita itu di sekitar rumah, di sekolah, dimanapun mengadakan lomba-lomba ya. Lomba. Ada yang sudah mengikuti, ada yang pernah mengikuti lomba, misal lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba menari, lomba menyanyi, dan sebagainya. Nah, biasanya perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari.
Nah, kita lihat di sini ada gambar anak sedang menari ya. Nah, anak ini sedang menari dengan melakukan gerakan koordinasi antara tangan, kaki, dan kepala. Gerakan yang pertama itu kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian, kemudian tangan satu ditekuk dan tangan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Nah, gerakan tarian ini merupakan gabungan antara tangan, kaki, dan kepala. Kalian bisa melakukannya di rumah ya bersama kedua orang tua kalian. Jangan lupa diiringi dengan lagu supaya menarinya lebih bersemangat. Nah, Ibu punya nih lagunya. Nah, ini lagunya ya dengan judul Gembira Berkumpul. Lagu ini ciptaan Bapak Ate Mahmud ya. Nah, lagunya seperti ini. Ada yang sudah pernah mendengar lagu ini? Nah, kalau belum mendengar, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kawan, berkumpul. Berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Nah, itu lagunya. Kalian bisa gunakan lagu ini untuk mengiringi gerakan tarian yang tadi ya. Nah, pada lagu ini terdapat kalimat ajakan. Ada yang sudah tahu di mana kalimat ajakannya? Coba kita amati bersama-sama. Yang mana yang merupakan kalimat ajakan? Nah, ada yang sudah tahu? Ya, betul. Kalimat ajakan ada di kalimat pertama. Ya, ayo kawan berkumpul. Ini merupakan kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan suatu kegiatan, ya, atau melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya tadi, ayo kawan berkumpul berarti mengajak untuk berkumpul, ya. Nah, dalam kalimat ajakan terdapat kata ajakan. Kalau kalimat berupa satu kalimat, kalau kata berupa satu kata. Yang mana yang merupakan kata ajakan dalam kalimat ini? Ayo, kawan, atau berkumpul yang merupakan kalimat ajakan. Ya, betul. Kalimat ajakan adalah ayo. Biasanya kalimat ajakan itu bisa di awal atau di akhir kalimat ya. Bisa kawan, kita berkumpul yuk. Nah, itu juga bisa. Itu merupakan kalimat ajakan yang kata ajakannya berada di akhir kalimat. Kalau ini adanya di awal kalimat. Ayo kawan, berkumpul. Nah, berarti dia ada di awal kalimat. Kata ajakan tidak hanya ayo, tetapi bisa juga kata mari. Ya, jadi mari dan ayo itu artinya sama untuk mengajak. Misalnya kata ayo ini bisa diganti dengan kata mari. Mari kawan, mari berkumpul. Nah, jadi kata ajakan ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu ayo dan mari. Ya. Nah, ada lagi tidak kata ajakan di sini? Sudah tidak ada ya? Kalimat ajakannya dan kata ajakannya terdapat di awal lagu saja, di awal lirik ya. Nah, kemudian coba sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar nih. Gambar sedang apa nih anak-anak? Nah, mereka ini, Udin bersama teman-temannya
sedang mempersiapkan untuk menghias panggung ya, panggung di acara lomba kesenian. Nah, mereka mengerjakannya secara bersama-sama. Apa manfaat kegiatan itu dilakukan bersama-sama? Ada yang tahu manfaatnya apa sebuah pekerjaan dilakukan bersama-sama? Ya, manfaat kegiatan dilakukan bersama-sama. Yang pertama, dapat meringankan pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang semula terasa berat, jika dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih ringan. Kemudian, manfaat yang kedua adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, kalau kita mengerjakannya sendiri, menghias panggung yang sebesar itu, pasti akan terasa lama ya. Tetapi Udin mengerjakannya bersama dengan teman-temannya, bekerja sama. Nah, sehingga pekerjaan pun akan jadi lebih cepat selesai. Tapi ingat, kegiatan bekerja sama ini dilakukan untuk pekerjaan atau hal yang baik-baik ya. Tidak boleh untuk hal yang tidak baik. Misalnya, hal yang tidak baik itu apa? Mencontek atau dan hal yang tidak baik lainnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Tadi ketika Udin menghias panggung, banyak sekali tumpukan-tumpukan kertas hias yang ada di panggung. Nah, Udin menghitung kertas hias tersebut dan yang pertama ada sejumlah 482. Kemudian di tumpukan yang kedua ada 357. Di tumpukan yang ketiga ada 568 kertas. Nah, kemudian kita akan mengurutkannya dari yang terkecil dan terbesar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat angka ratusan dulu. Angka ratusan yang mana ya? Di situ Ibu sudah bedakan warnanya dari angka ratusan, angka puluhan, dan angka satuan. Nah, angka ratusan, perhatikan, angka ratusan Ibu warnai dengan warna hitam. Kalian bisa lihat dengan jelas, di situ ada angka 4, angka 3, dan angka 5 ya. Nah, jika angka ratusan berbeda, maka bisa langsung diurutkan. Setelah kita lihat, angka ratusannya tidak ada yang sama. Ya, mereka semua angkanya berbeda, 4, 3, dan 5. Kemudian, jika sudah seperti itu, maka bisa langsung diurutkan. Nah, kita tinggal lihat angka ratusannya saja. Berarti yang terkecil adalah 3 ya. Berarti 357, kemudian 482, dan yang ketiga adalah 568. Ya. Nah, sekarang ini urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, caranya bagaimana, Bu? Sama caranya. Jika angka ratusannya, dilihat dulu yang pertama angka ratusannya. Jika berbeda, bisa langsung diurutkan. Berarti yang terbesar adalah angka 5, berarti 568. Kemudian 482, dan yang terakhir adalah 357. Nah, kalian harus ingat nilai tempat pada setiap bilangan. Yang warna hitam Ibu warnai itu, angka yang Ibu warnai warna hitam itu merupakan bilangan ratusan, yang Ibu warnai dengan warna merah adalah bilangan puluhan, dan yang terakhir, yang paling belakang, yang warna ungu, Ibu warnai ungu itu berarti dia menempati nilai satuan. Kalian harus ingat posisinya ya. Nah, sekarang kita akan berlatih bersama untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Di sini kita sudah bisa lihat ada 3 gambar tumpukan kertas ya. Di gambar yang pertama ini ada beberapa tumpuk nih di sini. Ini ada tumpukan yang tinggi, ada tumpukan yang
rendah atau yang pendek, dan yang terakhir ini berupa lembaran. Ya, kita lihat di sini di tumpukan yang tinggi ini terdapat tumpukan yang kecil ya, atau tumpukan yang pendeknya. Nah, tumpukan yang pendek ini berjumlah 10 lembar, kemudian dia ada 10 tumpukan atau 10 bendel. Berarti dia berjumlah 10 kali 10, berarti 100. Sama ini juga 100. Nah, yang ini, setiap tumpukan ini yang pendek ini adalah 10 jumlahnya. Ini 10, juga yang di bawahnya 10. Berarti ada 10 ditambah 10, berarti 20 lembar. Kemudian ada berupa lembaran, di sini ada 1 lembar. Berarti 100 ditambah 100, 200 ditambah dengan 20 ditambah dengan 1. Berarti 200 ditambah 20 ditambah 1. Sehingga 221. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini ada sama kayak tadi, 2 tumpukan ya. Nah, 2 tumpukan ini berarti yang satu tumpukan ini berjumlah 100, yang satunya juga berjumlah 100. Kita lihat tumpukan yang rendah ini atau bendel kertas yang rendah ini ada satu tumpukan, berarti dia berjumlah 10 ya. Nah, di sini selanjutnya ada lembarannya itu ada 2 lembar. Berarti sekarang kita bisa jumlahkan nih, kita hitung bersama nih. 100 ditambah 100, yaitu 200, ditambah dengan 10, 210, ditambah dengan 2. Berarti 210 tambah 2, sehingga 212. Kemudian, di tumpukan yang ketiga, ini ada satu tumpukan. Kemudian, yang selanjutnya yang tumpukan rendahnya ini ada 2 tumpukan ya. Yang lembarannya juga ada 2 lembar. Nah, berarti ini ada 100 ditambah dengan 10 tambah 10 berarti 20. 100 ditambah 20 ditambah 2. Berarti akan menghasilkan 122. Nah, kita sudah mendapatkan nih angkanya, ada 221, 212, dan 122 ya. Nah, jika kita ingin mengurutkan bilangan seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu lihat dulu bilangan ratusannya. Nah, di sini Ibu tidak membedakan warnanya, tapi kalian coba perhatikan. Bilangan ratusan itu terdapat di tempat yang paling depan ya. Bilangan ratusan, coba perhatikan bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan. Sehingga bisa nih kita langsung urutkan, bisa tidak? Nah, Bu, ternyata di sini ada angka ratusan yang sama. Ya, yang ini beda, tapi yang kedua ini sama. Caranya gimana, Bu? Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat angka di belakangnya, yaitu bilangan puluhannya kita lihat. Nah, bilangan puluhan selanjutnya di sini ada 2, dan yang satunya adalah 1 bilangannya. Jadi kita sudah bisa pastikan mana yang lebih kecil, 221 ataukah 212, ya. Nah, betul. Berarti yang paling kecil di antara 221 dan 212 adalah 212. Tapi coba kita lihat nih. Urutkan dari yang terkecil dulu ya, kita perhatikan lagi. Berarti 221, 212 ini angka ratusannya sama. Dan lihat yang terakhir adalah 122. Nah, ini angka 1 nih, sudah dipastikan angka 1 ini merupakan yang terkecil. Kita simpan dulu angka yang pertama terkecil. Kemudian kita bandingkan dua bilangan ini, 221 dan 212. Kita lihat angka ratusannya sama, sehingga kita lihat angka berikutnya, yaitu bilangan puluhannya ya. Nah, di bilangan puluhannya lihat
Di 221 bilangan puluhannya 2, di 212 bilangan puluhannya 1, ya. Sehingga sudah bisa dipastikan yang lebih kecil adalah bilangan 212. Kemudian yang selanjutnya adalah berarti bilangan yang terkecil terakhir adalah yang 221. Oke, itu kita sudah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, berarti kalau sekarang Ibu ingin mengurutkan dari yang terbesar, berarti kalian tinggal membaliknya. Berarti dari 221, kemudian 212, dan yang terakhir 122. Bisa dipahami ya anak-anak? Nanti kalian bisa mengerjakan di buku paket, itu masih banyak latihannya. Nanti kalian bisa selesaikan ya untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, kita sampai di akhir pembelajaran ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menari merupakan gerakan koordinasi semua anggota badan. Menari itu dapat dilakukan secara sendiri atau secara berkelompok. Ya, manfaat menari diantaranya dapat menumbuhkan kerjasama, dapat menumbuhkan kerukunan, dan yang tentunya itu menari dapat menyehatkan badan juga loh. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat ajakan digunakan untuk mengajak seseorang melakukan suatu hal. Kalimat ajakan diawali dengan kata ajakan ayo atau mari. Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari kata itu untuk membuat kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan biasanya atau kata ajakan biasanya letaknya bisa di awal, bisa di akhir kalimat. Kemudian yang ketiga adalah mengurutkan bilangan diawali dengan melihat bilangan yang paling depan, kemudian membandingkannya dengan bilangan lainnya. Nah, dalam kegiatan mengurutkan bilangan ini, kita harus memahami dengan sangat baik mengenai nilai tepat ya. Jadi, Bu harapkan kalian dapat memahami dengan sangat baik dari pembelajaran hari ini, juga pembelajaran sebelumnya mengenai nilai tempat bilangan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya dengan sangat maksimal. Agar lebih maksimal lagi, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket ya, agar dapat mempertajam kemampuan kalian dalam pembelajaran kali ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat segera dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka dan pandemi ini segera berakhir ya. Maka dari itu kita juga harus tetap disiplin menjaga prokes dan menjalankannya ya. Prokesnya harus diperketat lagi agar pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka dan COVID ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.